Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ba'd. Para kaum muslimin rahimani rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam firman ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa bagi orang-orang yang beriman. Tentunya Allah Subhanahu wa taala mempunyai maksud kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan la'allakum tattaqun, yaitu mudah-mudahan kalian menjadi hamba yang bertakwa. Maka dengan adanya peribadahan-peribadahan di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan semua dosa-dosa kita, yang terutama adalah dosa-dosa yang kecil. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari awal kita berpuasa sampai akhir di bulan Ramadan, semua isinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mulia ibadah ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan, karena ingin pahala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Kemudian dalam hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang salat, yang mengharap karena dia keimanan dan mengharapkan pahala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Banyak sekali amalan-amalan yang di dalam bulan Ramadan yang patut kita laksanakan, yang patut kita kerjakan. Yang wajib adalah puasa, yaitu menahan makan dan minum dan nafsu syahwat mulai dari subuh sampai maghrib. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita ingat yang dilakukan oleh seorang imam besar, yaitu Imam Asy-Syafi'i? Ketika masuk bulan Ramadan, Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Maka ini karena kemuliaan di bulan ini, karena Allah Subhanahu wa taala tambahkan fadilahnya, Allah Subhanahu wa taala tambahkan keutamaan amalan-amalan kita di bulan ini. Maka kita sebagai seorang muslim, maka wajib untuk menjalankan semua ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan tentunya kita diperintahkan untuk jauh dari amalan-amalan maksiat, dari amalan-amalan bid'ah, dari amalan-amalan kesyirikan, supaya kita tidak menjadi golongan-golongan ahli nar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Dan tentu kita tahu para jamaah bahwasanya syahr Ramadan, bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka bersemangatlah dalam membaca Al-Qur'an. Maka bersemangatlah bertilawah Al-Qur'an. Di mana waktu itu berada, maka tilawahkanlah Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, la aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasulullah SAW, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengganjar di dalam setiap hurufnya adalah 10 kebaikan. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh banyak amalan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak amalan ibadah yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan kita patut sebagai seorang muslim yang muttaqin, yang bertakwa,
yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan hari akhir nanti, maka kita patut untuk mengerjakan amalan-amalan yang sudah dianjurkan ataupun yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung Ramadan ini ada satu amalan ibadah, yang mana amalan ibadah itu besar, yaitu adalah i'tikaf, berdiam diri di masjid. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai istri Nabi juga ikut i'tikaf kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena berkahnya malam itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar pahala-pahala yang ada di 10 hari terakhir itu sama dengan 1000 bulan. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, meskipun pada masa-masa pandemi Covid-19 yang saat ini tidak menutup ibadah-ibadah yang wajib untuk dilaksanakan, meskipun tidak boleh sholat jamaah di masjid, meskipun mungkin sekarang ada larangan-larangan berkumpul, maka sholatlah di rumah dengan keluarga antum. Maka belajar Al-Quran, saling belajar mengajar Al-Quran, saling membaca Al-Quran bersama keluarga-keluarga antum. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada umatnya. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kaum muslimin, sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika umat manusia kaum muslimin berbuat salah, maka di situ ada mukaffarat, yaitu di situ ada penghabis dosa-dosa, yaitu dengan kebaikan-kebaikan. Innal hasanat yudhhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Dan di akhir dalam bulan Ramadan ini masih Allah Subhanahu wa taala memberikan mukaffarat dosa, yaitu penghapus dosa, yaitu dengan zakat al-fitr. Yaitu zakat al-fitr, memang para ulama berbeda pendapat tentang takarannya. Ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 3 kilo. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penggugur dosa yang terakhir ini, yaitu zakat, adalah supaya kita terhindar, supaya kita hilang dosa-dosa kita, yaitu dalam perkataan-perkataan yang tidak ada gunanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir yaitu kaum muslimin diperintahkan untuk keluar menuju lapangan-lapangan untuk mengadakan salat Idul Fitr, yaitu supaya tahu bahwasanya ini adalah Islam. Ini kita adalah menyiarkan syiar-syiar Islam. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal qiyamana wa siyamana. Ya Allah, kabulkanlah salat-salat kami, kabulkanlah puasa-puasa kami. Dan yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, 6 bulan sebelum bulan Ramadan selalu mereka berdoa, ya Allah, pertemukanlah kami kembali kepada bulan Ramadan. Dan kemudian setelah Ramadan 6 bulan berikutnya mereka berdoa, ya Allah, terimakanlah amalan-amalan kami yang telah kami laksanakan pada bulan Ramadan yang telah lalu. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sungguh doa yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kita. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.